keturunan Nabi asli mustahil berzina, sodomi, dan kufur. Kuliah gratis untuk Kiai Makruf Hosin. Dalam diskursus Nasab Ba'alwi, pandangan-pandangan keagamaan dan fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat 974 Hijriah, kerap muncul ke dalam perbincangan di kanal-kanal media sosial. Salah satu isu yang naik ke permukaan adalah bahwa Ibnu Hajar mengisbat Ba'alwi dalam kitab sabatnya, seperti yang dikatakan oleh Kiai Makruf Hosin. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya bagi kepada Kiai Makruf Hosin. Di antaranya adalah bahwa Ibnu Hajar dalam kitab sabat itu tidak mengisbat nasab Ba'alwi, tetapi hanya menyebutkan susunan sanad yang ia baca dari kitab Abu Bakar Al-Idrus. Ibnu Hajar mendapat sanad dari murid Abu Bakar Al-Idrus, di mana Abu Bakar mempunyai kitab bernama Al-Jusul Latif. Kemudian Ibnu Hajar mengutip sanad yang terdapat dalam kitab itu. Penulisan apa adanya dari seorang murid dari susunan silsilah atau sanad guru dalam kitabnya adalah kebiasaan para ulama. Ia menyebutkan apa adanya bukan berarti ia setuju dengan susunan itu, tetapi untuk tabaruk mencari berkah, dan agar diketahui bahwa demikianlah yang disebutkan oleh gurunya. Pertanyaannya, apakah saya mempunyai dalil akan proposisi tersebut, yaitu bahwa penulisan sanad guru itu bukan berarti mengisbat ketersambungannya tetapi hanya tabaruk saja? Jawabannya tentu saja ada, bahkan dalilnya dari kitab sabat Ibnu Hajar itu sendiri. Yaitu ketika Ibnu Hajar mengutip Imam Sakawi yang menyebutkan sanad tasawufnya, bahwa ia mendapatkannya dari Syekh Al-Zain dari Imam Al-Asqalani terus tersambung sampai Sayyidina Ali Karomallahu Wajhah. Lalu Imam Sakawi mengatakan, "Aku menetapkan sanad guruku di sini karena tabaruk mencari berkah dengan menyebut para orang-orang salih dan merasa cukup dengan kritikan para orang-orang banyak dari para ahli hadits. Bukan berarti aku menetapkan sahihnya ketersambungan sanad itu, bahkan sanad itu terputus di banyak tempat." Lihat Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 168. Jadi jelas bahwa Imam Sakawi walaupun ia menyebutkan urutan sanad gurunya sampai Sayyidina Ali bukan berarti ia mengisbat bahwa susunan sanad itu sahih, tetapi ia hanya mencari berkah saja. Begitu pula lah yang terjadi dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika ia mengurut sanad dari Abu Bakar Al-Idrus sampai Rasulullah. Ibnu Hajar menuliskan sanad itu sesuai dengan tulisan Abu Bakar Al-Idrus dalam kitabnya, bukan berarti ia setuju dengan kesahihan sanad itu. Jadi dengan ini, semoga Kiai Makruf Hosin menyadari bahwa narasinya yang mengatakan bahwa Ibnu Hajar mengisbat nasab Ba'alwi itu jelas salah. Kiai Makruf Hosin juga harus membaca metode-metode menetapkan nasab dan syarat-syaratnya yang terdapat dalam kitab ilmu nasab. Di antaranya Kiai Makruf Hosin harus memahami bahwa sebuah nasab hanya bisa ditetapkan oleh kitab nasab, bukan kitab sanad semacam kitab sabat itu. Kiai Makruf Hosin pula harus memahami bahwa, seandainya pun Imam Ibnu Hajar mempunyai kitab nasab dan dalam kitab itu ia menetapkan sahihnya nasab Ba'alwi, maka nasab Ba'alwi tetap tidak tertolong, karena Ibnu Hajar Al-Haytami adalah ulama abad ke-10 Hijriah. Sedangkan kitab nasab yang ada di abad 6 Hijriah yang dikarang oleh Imam Fakhruddin Al-Razi sudah memutuskan bahwa nasab Ba'alwi ini terputus kepada Nabi Muhammad SAW karena nama Ubaidillah tidak terverifikasi sebagai nama anak Ahmad bin Isa. Imam Fakhruddin Al-Razi itu ulama besar ahli tafsir dan usyul fikih. Jika disebut gelar Al-Imam dalam kitab usyul fikih maka maksudnya adalah Imam Fakhruddin Al-Razi. Jika Kiai Makruf Hosin mengatakan ikuti yang muhkam, maka yang muhkam dalam masalah nasab Ba'alwi yang palsu adalah kitab Imam Fakhruddin Al-Razi, karena ia kitab nasab dan mengisbat anak-anak Ahmad bin Isa hanya 3. Muhammad, Ali, dan Husain, tidak ada yang bernama Ubaidillah. Sedangkan kitab Ibnu Hajar itu dalam masalah nasab adalah mutasyabih, karena ia bukan kitab nasab. Jadi,
Jika Kiai Makruf Khozin serius ingin membela nasab palsu Ba'alwi ini, maka ada dua yang harus dilakukan oleh Kiai Makruf Khozin. Pertama, ia harus mendatangkan kitab nasab di abad ke-5 Hijriyah yang menyatakan bahwa para habib itu benar nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ia harus mau memaksa Rizik Syihab, Taufik Assegaf, Lutfi bin Yahya, untuk tes DNA. Jika kitab nasab abad ke-5 dapat dihadirkan, dan ketiga orang itu terbukti haplogrupnya J1, maka saya akan menerima seluruh Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, maka walau selaut air mata mengalir dari pipi Kiai Makruf Khozin membanjiri Mayapada dan seisinya, nasab Ba'alwi tidak akan tertolong. Ibnu Hajar Al-Haytami pula namanya kerap disebut oleh para Ba'alwi, bahwa katanya ia pernah berfatwa, bahwa keturunan Nabi yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai. Itu adalah kedustaan yang nyata. Mereka berani catut nama Ibnu Hajar agar mereka tetap dimuliakan walaupun bodoh. Ibnu Hajar tidak pernah mengatakan bahwa seorang syarif yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama atau kiai. Bahkan yang terdapat dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami justru sebaliknya, ulama lebih mulia dari seorang syarif yang bodoh. Apabila ada seorang kiai mempunyai anak perempuan yang pintar, lalu dilamar oleh seorang syarif yang bodoh, untuk anaknya yang bodoh pula, maka anak kiai itu lebih tinggi derajatnya dari syarif yang bodoh tersebut. Anak perempuan kiai ini berhak menolak lamaran syarif yang bodoh itu, karena tidak selevel. Lihat dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, Fatawa Al-Fiqhiyah Kubro, Juz 4, halaman 101. Cerita dusta tentang Ibnu Hajar Al-Haytami berkata bahwa seorang syarif yang bodoh lebih mulia dari kiai ini, terdapat dalam kitab-kitab Ba'alwi. Sebagai contoh, lihat dalam kitab Al-Manhajusawi, karya Zain bin Ibrahim bin Sumet halaman 385. Lihatlah wahai Kibin, bagaimana Zain bin Ibrahim bin Sumet berani berdusta atas nama Ibnu Hajar, bahwa katanya Ibnu Hajar berkata, seorang syarif yang bodoh lebih mulia dari seorang ulama, padahal Ibnu Hajar tidak pernah mengatakannya. Pertanyaannya, untuk apa semua itu dilakukan? Jawabannya, agar kalian para kibin tertipu, seakan-akan ada ulama besar semacam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mempunyai pendapat serendah hawa nafsu mereka itu. Nauzubillah min zalik. Kata Zain bin Ibrahim bin Sumet, pendapat Ibnu Hajar itu terdapat dalam kitab Fatawinya, padahal Ibnu Hajar hanya mempunyai dua kitab Fatawi yaitu Al-Fatawa Al-Haditsiyah dan Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah, dan kedua-duanya tidak ada keterangan sebagaimana dikutip Zain bin Ibrahim bin Sumet itu. Wahai para kibin, ikutilah ulama yang lurus, bacalah kitab-kitab ulama yang mukhlisin, semacam Sultanul Ulama fi Ardi Jawa, Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mengatakan bahwa seorang kiai lebih mulia dari seorang syarif yang bodoh 60 derajat. Lihat kitab Marokil Ubudiyah halaman 79. Ikuti pula ulama yang sikoh, semacam Imam Al-Bujairimi, yang mengatakan yang sama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu bahwa seorang kiai lebih mulia dari seorang syarif yang bodoh. Lihat dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib, Juz 1, halaman 42. Ketika Anda, wahai kibin, mempercayai pendapat Ba'alwi, bahwa syarif yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama, maka Anda sedang menghina ajaran Islam yang suci. Anda pula, sedang merendahkan diri Anda sebagai manusia yang dimuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami yang lain yang sering dijadikan pembelaan para Ba'alwi dan kibin-kibinnya, adalah pendapat Ibnu Hajar, bahwa seorang syarif, walaupun berbuat zina dan minum minuman keras, maka itu tidak mengeluarkan mereka dari ketersambungan nasabnya kepada Nabi. Padahal kata-kata Ibnu Hajar itu, dikatakan sebagai jawaban dari pertanyaan, bagaimana jika benar terjadi ada syarif yang nasabnya diyakini sahih secara pasti bahwa ia adalah keturunan Nabi,
lalu ia melakukan dosa, apakah nasabnya tetap tersambung kepada Nabi? Bukan untuk orang yang mengaku-ngaku tanpa dalil semacam Ba'alwi. Jika kasusnya semacam para Habib-Habib Ba'alwi yang nasabnya jelas terputus secara ilmu nasab dan DNA, maka perbuatan dosa mereka itu adalah tambahan indikasi yang kuat bahwa memang mereka bukanlah keturunan Nabi dengan pasti. Perhatikan ucapan Ibnu Hajar di bawah ini. Kemudian jika benar itu terjadi, maka orang-orang yang diyakini nasabnya kepada keluarga Nabi dan Siril Alawi, maka besarnya tindak pidana, dan tidak baiknya agamanya, tidak mengeluarkan ia dari nasab itu. Maka dari itu, sebagian ulama muhakkikin mengatakan, tidaklah perumpamaan syarif yang berzina, atau minum minuman keras, atau mencuri, jika kita menghukum mereka, kecuali seperti seorang gubernur atau raja, yang kakinya ada kotoran lalu dicuci oleh pembantunya. Dan sungguh telah baik dan benar ia yang membuat perumpamaan. Dan fikirkanlah ucapan orang-orang dalam peribahasa mereka, bahwa anak yang durhaka tidak dikosongkan dari harta warisan. Al-Fatawa Al-Haditsiyah Ibnu Hajar, halaman 199. Perhatikan kalimat, men ulimat nisbatuhu, artinya orang yang diyakini nasabnya. Bukan orang yang tidak jelas nasabnya, semacam Ba'alwi itu. Jika ada orang yang diyakini nasabnya sebagai cucu Rasulullah semacam Sayyidina Husain misalnya, lalu ia berbuat dosa minuman keras misalnya, nauzubillah, maka tetap itu tidak menggugurkan bahwa Sayyidina Husain ini adalah cucu Rasulullah. Tetapi jika seperti para Habib ini, di mana nasabnya telah diyakini keterputusannya lalu ia berzina, sodomi, masuk Kristen, maka semua itu adalah tambahan indikasi yang kuat bahwa memang mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan bahwa hampir dipastikan keturunan Nabi Muhammad tidak ada yang sampai murtad. Perhatikan ucapan Ibnu Hajar di bawah ini. Benar demikian, tetapi jika kekufuran diandaikan bisa terjadi kepada keluarga Nabi, nauzubillah, maka itulah yang dapat memutuskan hubungan dengan kemuliaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, jika diandaikan, karena aku hampir memastikan bahwa sesungguhnya hakikat kekufuran tidak akan terjadi kepada orang yang nasabnya sahih kepada Al-Bid'ah Al-Karimah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Semoga Allah menjaga mereka dari kekufuran. Al-Fatawa Al-Haditsiyah Ibnu Hajar, halaman 199. Perhatikan, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, hampir bisa dipastikan bahwa keluarga Nabi dan keturunannya tidak akan sampai ada yang menjadi kafir masuk ke dalam agama lain. Berbeda dengan kaum Ba'alwi, yang mereka ngotot mengaku keturunan Nabi padahal nasabnya sudah jelas terputus, dan DNA-nya bukan DNA orang Arab. Sebagian mereka terbukti telah keluar dari Islam, semacam Thomas Assegaf. Lihat https://berita-miring-garis-miring-siok-0w483-miring-pastor-tanda-hubung-bermarga-tanda-hubung-bikin-tanda-hubung-bikin-tanda-hubung-geger-tanda-hubung-part-3 Dari ucapan Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa keturunan Nabi hampir dapat dipastikan tidak ada yang kafir, maka dengan adanya fenomena Thomas Assegaf yang masuk Kristen itu mengindikasikan bahwa Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Hajar pula mengutip pendapat ulama, bahwa perbuatan dosa semacam persinahan dan sodomi, mustahil dilakukan oleh keturunan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan keluarga Ba'alwi, telah masyhur di media massa, sebagian mereka berzina, sebagian lagi minuman keras, sebagian lagi sodomi, dan lain sebagainya. Perhatikan ucapan Ibnu Hajar di bawah ini. Sungguh sebagian ulama telah menganggap mustahil, ada orang yang diketahui secara meyakinkan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan zina, atau sodomi.
Maka bagaimana pendapatmu tentang kekafiran? Al-Fatawa Al-Haditsiyah Ibnu Hajar, halaman 199. Perhatikan wahai para kibin, ucapan Ibnu Hajar tersebut. Para ulama menganggap mustahil keturunan Nabi asli sampai berbuat zina dan sodomi. Lalu bandingkan wahai kibin, bagaimana kaum Balwi yang kalian kenal? Klik Google, dan carilah berita tentang mereka. Sebagian mereka ada yang berzina, semacam Yusuf Al-Kaf di Madura, Toha bin Yahya di Cirebon, Safik Alidrus di Jepara, dan lain-lain. Sebagian lagi ada yang terkena kasus sodomi, semacam Hasan bin Ja'far As-Segaf, Rayyan Al-Qadri dan lain-lain. Dari pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Ibnu Hajar itu, bahwa keturunan Nabi mustahil berbuat zina dan sodomi, maka dapat dipastikan bahwa keluarga Balwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, karena di antara mereka banyak yang melakukan perzinahan dan sodomi. Nauzubillah. Penulis, Imaduddin Usman Al-Bantani.